Silakan duduk, saudara. Ya, saudara, saya ini bukan khotbah saya, cuman sharing saja. Tapi setiap kalau kita berdoa, entah kita ada di ibadah yang seperti ini atau mungkin ketika dalam pribadi gitu ya, saya terutama ketika menyembah Tuhan, berdoa, menyanyi, kalau pujian itu bicara tentang pengagungan Tuhan, menunjukkan karakter Tuhan. Hari ini kan kita nyanyi holy ya, karakter Tuhan adalah holy, kudus. Itu selalu seperti ada sesuatu itu yang terjadi secara alam roh. Tuhan itu sangat disukai ketika kita mengagungkan Dia di pulau ini, saudara. Karena terlalu banyak yang mungkin ada yang terlalu banyak yang diagungkan selain Tuhan. Jadi ketika Yesus Kristus kita agungkan, melalui pujian, penyembahan kita, melalui doa-doa kita, saya selalu merasa something happen. Karena itu boleh dipakai tips ini ketika Anda berdoa, agungkan Dia. Agungkan karakternya, pribadinya, cari penyembahan-penyembahan yang demikian. Dia sedang melakukan sesuatu ketika kita berdoa yang demikian ya. Oke, saya masuk dalam khotbah saya, ibadah sore menghadapi problema dalam rumah tangga. Sebenarnya bukan cuma bicara problema dalam rumah tangga ya, mau masalah apa aja, mungkin bukan masalah rumah tangga. Tips ini bisa, bukan tips, tapi sharing firman Tuhan ini bisa juga berlaku buat Anda. Nah, sehingga Anda tidak bisa bilang, loh saya masih single, jadi kayaknya kok khotbah hari ini gak relevan, enggak. Ya, ini bukan cuma masalah dalam rumah tangga, tetapi masalah apapun dalam hidupmu. Sharing firman Tuhan ini sangat membangun Anda dan berguna ya. Firman Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sepanjang hari ini saya bicara tentang keluarga karena ini adalah minggu terakhir di bulan Februari. Bulan Februari temanya tentang keluarga. Pagi tadi saya bicara tentang wanita yang cakap. Ada yang sharing masuk di WA saya bilang begini, ibadah pagi ada sepasang suami istri, yang satu orang Bali, yang maksudnya orang lokal, orang Indo, yang satu adalah orang luar negeri. Mereka datang mengikuti ibadah yang pertama, saya bicara tentang wanita yang cakap. Ibadah dua saya bicara tentang pria yang bertanggung jawab. Lalu yang ketiga saya bicara tentang warisan anak cucu. Dan yang terakhir ini problema dalam rumah tangga, bagaimana menghadapinya. Sebenarnya khotbahnya itu berseri-seri ya, karena Anda harus tahu jadi wanita itu seperti apa, pria itu harus seperti apa sesuai firman Tuhan. Lalu ketika menikah, warisan apa yang diberikan kepada anak dan cucu. Nah, lalu ketika malam ini menghadapi problema dalam rumah tangga, karena memang dalam rumah tangga ada problema. Anyway, saya lanjut dari kesaksian. Sudah dengerin yang wanita cakap, wanita yang cakap, ternyata suami istri ini gak beranjak pergi, gak pulang, lanjut sekalian dengerin pria yang bertanggung jawab. Nah, Anda bisa cari di YouTube Bali Nusra Timor Leste, jangan ketinggalan ya, supaya Anda lengkap dapat serinya. Buat yang single-single enggak relevan itu kan untuk rumah tangga enggak. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan Anda bisa punya gambaran. Saya bilang waktu itu di ibadah pertama, suami-suami atau pria-pria, pria-pria jangan cari pacar tapi cari istri. Dan Anda bisa cari itu di poin-poin yang saya bagikan di ibadah pertama. Saya bilang begitu. Jadi itu sangat berguna bagi kita ya. Anda bisa lihat di YouTube-nya. Buka sama-sama saya di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28 ya. Ini ada masalah di dalam rumah tangga mereka, bukan masalah suami istri, tapi mereka sedang menghadapi masalah yang serius, yaitu sakit penyakit. Masalah rumah tangga ini macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ada yang masalah ya rumah tangga itu, di mana rumah tangga itu sudah menjadi dingin. Suami istri sudah menjadi dingin, anggurnya itu sudah menjadi bukan lagi anggur yang manis, tapi sudah menjadi hambar. Itu juga ada Alkitab bahas perkawinan di Kana. Ingat ketika itu Tuhan Yesus belum waktunya melakukan mujizat, tapi karena ada kebutuhan rumah tangga terjadi, hari itu anggurnya itu anggur pestanya habis. Saudara, kalau anggur pesta itu adalah sesuatu yang penting. Itu sama kalau kita ngadain pernikahan tapi makanannya itu habis. Padahal tamunya masih banyak. Itu kan malu.
Nah zaman itu menjadi aib. Nanti akan diomongin turun-temurun gitu ya. Waduh itu loh pernikahannya anggurnya nggak ada, anggurnya ini habis dan segala macam, malu. Nah mungkin ibunya Yesus ini masih punya saudara ini sama yang punya gawe, yang lagi ada acara wedding ini. Kok bisa? Mungkin ya kira-kira karena mamanya Yesus ini bisa tahu kondisi yang ada di dapur. Bisa tahu kalau ternyata anggurnya sudah habis gitu ya. Anggur yang biasanya itu kan kalau nggak salah yang dikeluarkan itu yang bagus. Lalu setelah itu yang terakhir yang kurang bagus. Dengan kata lain biar yang bagus dulu. Kalau orang sudah mabuk itu mau dikasih anggur yang kurang bagus itu nggak kerasa gitu loh. Nah, tapi itu udah habis juga gitu kan. Nah lalu mamanya Yesus itu bilang, tolonglah ini loh anggurnya habis. Ada apakah ibu? Waktuku belum tiba katanya Yesus. Tapi akhirnya Yesus melakukan mujizat. Apa? Dia mengubah air menjadi anggur. Sehingga terdengar bahwa tidak pernah terjadi anggur yang terakhir itu malah anggur yang paling terbaik. Yang diberikan di pesta itu yang terakhir. Dengan kata lain saudara, pada waktu perkawinan di Kana itu ada masalah anggur. Ada masalah mungkin keharmonisan, sudah tidak ada cinta lagi. Anggur bicara tentang romantisme, bicara tentang cinta dia satu dengan yang lain dalam rumah tangga. Sudah menjadi air, sudah menjadi hambar. Anggur itu sudah tidak manis lagi. Jangan bilang kurang manis, ini sudah tidak manis karena udah jadi air. Tapi Tuhan bisa mengubah air itu menjadi anggur. Dan bahkan anggur yang keluar, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di perkawinan di Kana itu malah anggur yang terbaik. Yang belum dimiliki oleh pasangan itu sebelumnya. Yang terbaik Tuhan kasih, lihat. Ada masalah, setiap rumah tangga macam-macam masalahnya. Yang perkawinan di Kana masalah anggur, mereka kehilangan romantisme. Mereka kehilangan anggur manis di dalam rumah tangga mereka. Anggurnya sudah kurang baik, bahkan sudah menjadi hambar. Macam-macam. Nah ini perempuan Kanaan yang percaya, dia punya masalah. Yaitu anaknya sedang sakit keras. Dia punya masalah, problema rumah tangga macam-macam. Ada yang masalah keromantisan, ada yang masalah yang namanya ekonomi, saudara. Mungkin ada yang namanya masalah komunikasi. Udah tidak pernah nyambung lagi. Makanya harus dengar pria dan wanita. Kalau perlu tambahan lagi, lihat di YouTube PS Lanitan. Cari table of content. Saya bicara pria dan wanita, bakmi dan wafer. Pak, aku mau cerai. Itu dibahas di situ ya, singkat-singkat berapa menitan gitu ya. Tapi itu akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang sedang berumah tangga. Karena kita membahas problema yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, masalah ekonomi mungkin. Jadi masalah apa lagi? Kayak Ayub juga punya masalah. Dia dari masalah yang terjadi, anaknya mati, harta bendanya habis, fisiknya juga habis, sakit penyakit macam-macam. Bahkan sampai rumah tangga cekcok, istrinya bilang, kutukilah Tuhan Allahmu, masihkah engkau menjadi orang yang saleh? Sudah kamu ngalami begini banyak, macam-macam. Tapi saudara, di muka bumi ini tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah kita, katakan amin. Hari itu, perempuan ini ada masalah, yaitu masalah sakit penyakit. Mari kita lihat. Lalu Yesus pergi dari situ, ayat 21, dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Anaknya kerasukan setan ya, sakit gila. Kerasukan setan, saya tahu ya dia sakitnya gila atau apa, tapi pokoknya dia kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu,
Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu ini mengalami sebuah problema, yaitu anaknya sakit. Saudara, kerasukan setan sangat menderita. Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami problema dalam rumah tangga kita atau dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, di ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Poin yang pertama, saudara, berserulah kepada Tuhan. Ketika engkau mengalami sebuah masalah, problema, alamatnya harus tahu dan jelas. Yaitu jangan ke tempat lain, jangan cari pertolongan di mana-mana, jangan simpan jimat. Anda berpikir jimat bisa memberikanmu jodoh. Jangan simpan jimat karena Anda berpikir jimat bisa memberikan kamu pesugihan, bisa membuat tokomu laris. No, Yesus yang bisa membuat itu semua. Katakan amin. Yesus yang bisa menolongmu. Karena itu engkau harus berseru kepada alamat yang tepat, yaitu berserulah kepada Tuhan Yesus. Saudara, kata berseru ini itu seolah-olah seperti sudah desperate, sudah putus asa, dan dia cuman tahu satu jalannya, yaitu cuman Tuhan saja. Saudara, gini, ada masalah dalam hidup ini ya, yang karena dua hal sih. Yang pertama karena kesalahan kita. Kita ceroboh, kita lalai. Akhirnya kita masuk dalam masalah. Contoh, kita tahu kita tidak boleh boros tapi kita boros. Sehingga kita masuk dalam problema pinjaman online. Kita tahu bahwa kita tidak mampu tapi kita ini berusaha memampu-mampukan. Sudah bukan kapasitasnya tapi kita karena tergoda hawa nafsu, menginginkan barang tertentu dan segala macam di luar dari kemampuan. Akhirnya apa? Mengusahakan lewat apa? Yang letter itu loh Bapak Ibu Saudara ya. Lewat pinjaman online dan segala macam. Akhirnya apa? Mengalami masalah. Saya tidak sedikit juga orang yang DM di dalam Instagram saya, sosial media. Dia cerita tolong bantu saya, doakan saya untuk saya selesai dari pinjaman online. Bukan saya tidak mau mendoakan, saya percaya doa besar kuasanya. Tapi selama kita cuma berdoa, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah kesalahan kita. Kita ini lubang, ini sudah lubang dan kita sudah jatuh di dalamnya. Kita berdoa minta mujizat. Apakah Tuhan bisa tolong? Bisa mungkin. Tapi kalau cuman kita doa minta mujizat lalu Tuhan tolong, kita akan jatuh di lubang yang sama. Karena itu adalah kesalahan kita. Kita harus sadar, bukan berarti doa tidak besar kuasanya. Yang Tuhan mau kita sadar bahwa itu kesalahanmu. Itu bukan daripadaku. Engkau harus sadar, jangan di dalam situ. Nah saudara, lalu kedua problema bisa terjadi. Yang pertama itu karena kesalahan kita. Yang kedua diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan terjadi. Untuk apa? Untuk kita mengalami pengalaman rohani sama Tuhan. Sometimes diizinkan. Bukan namanya pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah itu bukan pencobaan yang seperti roh jahat berikan, itu bukan. Tapi itu berupa ujian. Kalau kita ujian, kalau kita sekolah, kita ujian. Kalau kita lulus, apa yang terjadi? Kita akan naik kelas. Sometimes iya, problema terjadi saudara. Yang pertama karena kesalahan kita tidak bisa loh cuma berdoa minta mujizat. Yang pertama mujizat pertama yang akan terjadi karena kalau itu karena kesalahan kita, mujizat pertama yang terjadi adalah Tuhan akan mengubahkan Anda. Karena ketika Anda berdoa minta mujizat, Anda akan disadarkan dulu terlebih dahulu itu kesalahanmu. Lalu yang kedua karena apa saudara? Ya karena diizinkan Tuhan terjadi. Supaya apa? Supaya mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Pengalaman Anda akan dibawa naik level sama Tuhan. Pengalaman iman, pengalaman secara kepribadian dengan Tuhan. Pengalaman pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Nah saudara, ada banyak hal orang Kristen diizinkan Tuhan mengalami masalah yang demikian untuk Tuhan mau melatih iman kita. Supaya kita naik kelas.
Karena itu saudara, Anda harus kenali. Ketika Anda mengalami problema di dalam rumah tanggamu, Anda harus kenali. Kenapa saya diizinkan mengalami ini semua? Kalau karena itu kesalahanmu, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah engkau minta ampun kepada Tuhan. Lalu setelah itu minta tolong sama Tuhan untuk Tuhan mengubahkan mungkin kelemahan Anda, yang membuat Anda jatuh. Mungkin Anda berulang di hal yang sama. Minta tolong Tuhan untuk membantu Anda keluar dari itu semua. Tapi yang kedua, kalau itu karena diizinkan Tuhan saudara, maka Anda akan naik level. Yang pertama, berseru kepada Tuhan ketika problema itu terjadi. Berseru kepada Tuhan. Seorang wanita ini dia berseru, itu sudah tidak ada harapan lagi. Coba lihat, setiap orang, kalau bukan setiap orang, entah ada namanya, entah tidak ada namanya, apapun peristiwanya, entah karena sakit penyakit atau apapun situasi dan kondisi, ketika orang itu berseru kepada Tuhan, something happen. Wanita yang pendarahan 12 tahun, saudara, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, itu berseru, itu gak main-main saudara. Dia tahu bahwa sudah tidak ada harapan lagi, just Tuhan saja. Saudara, sometimes kita ngalami masalah itu supaya apa? Supaya kita itu kembali percayanya itu cuma sama Tuhan saja. Berserunya cuma sama Tuhan saja, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi kita berseru kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus namanya. Perempuan ini berseru, kasihanilah aku, Tuhan, anak Daud. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Apa yang Anda alami hari-hari ini? Apakah yang kedua ini diizinkan Tuhan? Berseru sama Dia. Jangan cari. Semakin kita mencari, kalau itu problema karena yang kedua diizinkan Tuhan, semakin Anda mencari, tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Pertolonganmu itu hanya di dekat kaki Tuhan saja. Pertolonganmu itu hanya dekat kaki Tuhan saja, itulah pertolongan Anda. Semakin kita kemana-mana, Anda akan dapat apa-apa. Karena memang itu diizinkan Tuhan. Karena Tuhan sedang berurusan. Naaman diizinkan Tuhan mengalami sakit kusta. Karena Tuhan mau menyembuhkan kusta hatinya. Dia mau kemana-mana, ternyata dia kembali kepada abdi Allah. Dan itu yang terjadi, mujizat terjadi di hidupnya. Cuman satu-satunya. Saudara, kalau itu diizinkan sama Tuhan terjadi, itu sebenarnya satu. Tuhan itu pengen dia menjadi satu-satunya Tuhan dan penolongmu. Karena itu engkau harus berseru kepadanya. Berseru segenap hati dan tenagamu. Berikan kepada alamat yang tepat. Tidak cari pertolongan di tempat lain. Tidak cari siapa ini dan itu, enggak ada. Coba. Bahkan diizinkan seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Diizinkan semuanya habis. Diizinkan semuanya habis. Sometimes ya. Karena Tuhan itu sayang sama kita. Supaya kita tidak tersesat. Diizinkan tuh loh ya. Kanan kiri kita semuanya itu. Kayaknya seolah-olah tidak ada. Supaya kita hanya memandang kepadanya. Sama seperti perempuan itu. Sakit pendarahan 12 tahun. Sampai semua yang ada padanya lo ndak ada. Hartanya semuanya habis. Ndak cuma itu. Harta habis, sosial juga dia dikucilkan. Ndak ada orang yang mau berteman atau tinggal satu atap dengan orang yang najis. Perempuan ini najis. Kenapa? Karena dia pendarahan. Dan perempuan dan orang najis nggak bisa kumpul sama kebanyakan orang yang lain. Sama seperti orang kusta itu kan zaman itu najis. Nggak bisa dia akan dikucilkan. Sama. Perempuan ini sudah habis hartanya, habis juga mentalnya. Nggak cuman itu loh, sudah nggak punya masa depan lagi. Karena dia nggak punya teman, nggak punya apa-apa. Karena dia dikucilkan, mentalnya juga udah ini. Tapi lihat, dia berseru kepada Tuhan. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Wow saudara, itu luar biasa. Tidak ada persoalan di muka bumi ini sepanjang saya baca Alkitab yang tidak pernah ditolong sama Tuhan, itu nggak ada. Mordekai, dia sudah mau disulahkan saudara. Dia ini Haman mau menyulahkan
menyulakan si Mordekai ini. Sudah dibuat tempatnya untuk menyulakan. Apa yang terjadi? Mordekai waktu itu mengirim utusan atau bagaimana, akhirnya ke Ratu Ester. Lalu apa yang dilakukan diceritakan. Mordekai Ratu Ester ini bukan anak kandungnya ya. Ini Mordekai mau disulahkan dan segala macam bla 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 bla. Singkat cerita Ratu Ester berkata, kita puasa semua. Kita puasa semua, kita ambil 3 hari puasa. Nanti aku akan menghadap raja. Apa yang terjadi saudara? Puasa semuanya. Dan sungguh loh apa yang terjadi. Tidak jadi disulahkan Mordekai. Malah yang membuat itu yang disulahkan yaitu Haman. Kok bisa? Siapa yang bisa mengubah keputusan raja? Itu antara hidup dan mati. Itu enggak main-main Bapak Ibu Saudara. Apa masalah Anda? Apakah sudah sampai hidup dan mati? Mungkin ada keluarga yang sakit dan segala macam. Masih ada harapan. Saya sangat percaya. Saya sangat percaya kalau jenis ini tidak bisa hanya didoakan. Tapi perlu doa dan puasa. Kalau Anda perlu puasa, puasa. Puasa itu besar kuasanya. Saya membuktikannya. Saya jalani puasa Ester ini. Puasa Ester ini 3 hari, 3 malam tidak makan, tidak minum. Tapi saya tidak kuat. Saya 3 hari, 3 malam tidak makan, tapi saya minum air putih. Tapi itu pun saya bukan karena kalau pengen banget baru saya minum. 3 hari, tidak lapar sama sekali. Tidak juga pengen lihat makanan enggak pengen sama sekali. Sungguh loh, besar kuasanya. Berseru, saya tahu bahwa gak bisa ini, cuman Tuhan yang bisa menolong. Cuman Tuhan yang bisa bekerja. Cuman Tuhan yang bisa berperkara. Apa kekuatan Mordekai? Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Hidupnya udah di ujung tanduk. Dia udah bentar lagi, dikit lagi. Raja itu sudah memberi, udah. Lalu dia cuma mikir, kasih tahu Ratu Ester. Lalu apa yang terjadi? Suruh puasa. Saudara, carilah alamat yang tepat. Yesus Kristus namanya, dia Allah tidak pernah gagal. Dia tuh Allah yang tidak pernah terlelap. Dia penjagamu yang heran dan ajaib. Dia yang memelihara kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan Anda dan saya. Berseru. Tidak main-main loh, kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan bisa ciptakan ginjal yang baru. Tuhan bisa ciptakan saudara jantung yang baru. Tuhan bisa ciptakan, ada seorang ibu kesaksian. Mohon maaf kalau saya keliru kronologinya. Tapi ibu itu cerita, saya ini sudah punya kelainan jantung. Sudah dari semenjak kecil kalau nggak salah. Ibu ini sudah senior, usianya mungkin 70 sekian kalau nggak salah. Lalu kami waktu salaman sama jemaat gitu ya di luar, ketemu sama ibu ini, Pak saya mau saksi, Pastor Lani saya mau saksi, saya disembuhkan Tuhan katanya. Kenapa ibu? Jantung saya ini bermasalah. Saya ini udah jantungnya bermasalah dari semenjak kecil. Lalu hari Minggu ke gereja. All glory to God ya. Bukan semua karena pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai Pastor Sam waktu itu. Mau doa berkat, tiba-tiba Pastor Sam bilang, saya kok lihat ada jantung seseorang disembuhkan Tuhan. Lalu ibu ini, amin itu saya. Dia sudah janjian sama dokter hari Senin. Hari Minggu ke gereja. Hari Senin sudah janjian ke dokter jantung. Mau ada tindakan atau apa gitu ya atas jantungnya. Lalu ketika itu dia katakan, amin Tuhan itu aku percaya jantungku sembuh. Lalu besoknya datang ke dokter. Dokternya bilang, loh ibu jantungnya kok kayak jantung baru. Gak ada masalah lagi. Engkau sembuh. Loh kok gak ada tepuk tangan buat Tuhan? Siapa yang bisa buat jantung baru? Gak ada. Tuhan bisa. Manusia gak bisa. Kenapa? Kalau ketika kita ada masalah, kita sibuk cari manusia dulu. Kenapa enggak sibuk? Lipat tanganmu, taruh handphonemu, masuk kamarmu, berlutut di hadapan Tuhan. Dan berseru kepadanya. Berseru kepadanya, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Berseru. Jangan sibuk gimana caranya. Ini kenapa gejalaku begini. Cari. Gak
Gak salah dengan itu. Tapi cari dulu alamat yang tepat. Yesus, berserulah kepadanya. Dia bisa. Tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan sama Tuhan. Saudara, saya memahami loh. Lembaga kelaman itu seperti apa. Orang di lembaga kelaman itu tidak gampang. Tidak gampang. Kenapa? Karena dia gelap. Orang di lembaga kelaman itu kan gelap. Makanya firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Orang kalau dalam lembaga kelaman harus makan firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, orang dalam lembaga kelaman itu benar-benar sendirian. Kenapa tak bilang? Bayangannya aja dia gak bisa lihat, gelap. Makanya perlu firman, karena cuman itu pelita. Pelita itu gak bisa langkah jauh. Jadi cuman selangkah demi selangkah. Bayangkan hidup dalam ketidakpastian, selangkah demi selangkah, day by day. Setiap hari demi hari, cuman mengandalkan perkataan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tidak gampang orang dalam lembah, tidak gampang orang punya masalah. Tapi saudara, dalam lembah di situ ada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Saat ku takut. Bisa bantu? Di sisiku dan takkan ku takut, besertaku selamanya. Oh-nya jangan lupa. Oh. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Di ayat 22 dia menyebut Tuhan ini, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Tapi di ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Saudara, pertolongan belum datang. Sometimes ketika Anda berseru belum langsung ditolong Tuhan. Tapi ketika Anda mendekat dan menyembah dia apa yang berubah? Poinnya masih sama. Doanya masih sama. Kerinduannya masih sama. Tolonglah aku. Tapi pengenalannya akan Tuhan beda. Di ayat 22 dia menyebut Tuhan anak Daud. Tapi di ayat 25 dia menyebut Tuhan. Dia mendekat, dia menyembah. Saudara, terkadang mujizat belum terjadi ketika kita di level berseru. Tapi mujizat itu akan terjadi ketika kita mendekat dan menyembah dia. Itu poin kedua. Mendekat dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berseru ini kita belum mengenal Tuhan kita secara dalam. Di poin berseru, orang Kanaan, wanita Kanaan ini cuman mengenal Tuhan sebagai anak Daud. Tapi ketika dia mendekat belum terjadi apa-apa ketika dia berseru. Tapi ketika dia mulai mendekat dan menyembah, lalu dia berubah katanya Tuhan, disitulah. Kita lihat. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Sometimes mujizat belum terjadi ketika Anda di level berseru. Tapi ketika Anda mendekat dan menyembah dia, dari Tuhan anak Daud menjadi Tuhan, disinilah baru mujizat terjadi. Wanita Samaria ketika dia ada di sumur Yakub, saudara ingat ini, yang dia suaminya 5, bahkan yang ke-6 ini juga bukan suaminya, karena dia itu kumpul kebo, ya tanpa status. Apa yang terjadi? Dia datang waktu Yesus datang di sumur Yakub itu, saya baca aja. Di situ terdapat sumur Yakub, Yohanes 4 ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 15, ayat 25.
Lihat bedanya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masahkan engkau seorang Yahudi?" Perempuan ini menyebut Yesus, "Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Ayat berikutnya, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba." Ini udah pembicaraannya banyak ya. Lalu sampailah di ayat yang ke-11, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" "Dari engkau orang Yahudi, masakan engkau minta minum kepadaku orang Samaria?" Di ayat 9. Lalu di ayat 11 berubah, Tuan. Itu Tuhan tulisannya, tapi menurut terjemahan itu Tuan. Jadi dari orang Yahudi menjadi Tuan di ayat 11. Di ayat 15 saudara, dikatakan begini, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air ini supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Orang Yahudi, Tuan, Tuhan, saudara. Lihat, beda pengenalannya. Dari yang selevel, aku orang Samaria, engkau orang Yahudi, lalu menjadi Tuan, sudah mulai naik lagi. Lalu menjadi Tuhan, lebih naik lagi. Terakhir, begitu dia menyebut Tuhan, di situ mujizat terjadi, adalah mujizat keselamatan. Wanita ini bertobat dari dosa-dosanya, dan ketika itu Anda bisa lihat di ayat 25, dia menyebut begini. Jawab Yesus itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Orang Yahudi selevel, lalu Tuan, lalu Tuhan, lalu Mesias. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Apa yang akan kita terima dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seorang perempuan Kanaan ini, "Kasihanilah aku ya Tuhan," anak Daud, belum terjadi apa-apa sekalipun dia sudah berseru. Tapi ketika dia masuk lebih dalam, mendekat. Saudara, kalau doamu belum dijawab Tuhan itu jangan putus asa. Terus mendekat kepada Tuhan. Terus carilah Tuhan. Karena sometimes tidak cukup di level berseru, tiba-tiba mujizat terjadi. Tidak, Anda harus mendekat. Ketika Anda mendekat saudara dan menyembah Dia, berubah menjadi Tuhan. Saudara, berubah menjadi Tuhan. Disitulah mujizat terjadi. Poin yang kedua, bagaimana mengatasi setiap masalah kita. Yang kedua, mendekat dan menyembahlah kepada Allah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang pertama berseru, yang kedua mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Ya, di level ini baru mujizat terjadi. Ada banyak hal anak Tuhan itu baru di level ini. Something happen secara supranatural. Karena itu pengenalan sama Tuhan itu gak boleh dangkal. Terus masuk, terus masuk, terus masuk. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sampai di sini Anda dapat sesuatu? Amin ya. Yang ketiga, dikatakan di ayat yang coba kita lihat nih ya. Kita lihat apa yang terjadi dari ayat 23 dulu. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. "Kasihanilah aku Tuhan, anak Daud." Tapi di ayat 23 ini respon Tuhan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Gak dijawab saudara. Berseru itu kan berarti teriak kan ya. Bukan gini, bukan kasihanilah aku Tuhan anak Daud, anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Nggak gitu loh orang berseru. Tak praktekkan jangan kaget ya. Nggak sudah. "Kasihanilah aku Tuhan anak Daud. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Misalnya gitu. Saudara ya. Lalu tidak dijawab. Gak dijawab. Bukan cuman gitu saudara. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya. Suruh ia pergi. Aduh. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tidak cuma dicuekin nama Tuhan. Murid-muridnya juga suruh. Ini suruh aja lah orang ini pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Itu ya, dia katakan teriak-teriak. Itu tadi belum apa-apa. Kalau orang desperate itu saudara,
putus asa, dia akan melakukan dengan sekuat tenaga untuk menarik perhatian Yesus. Loh saudara, Yesus bukan tidak dengar loh. Yesus tidak menjawabnya. Diam aja Yesus. Makanya saya bilang sometimes Yesus mulai bergerak kalau kita sudah mendekat dan kita itu menyembah dia. Tidak cuma di level berseru, tapi kita mendekat dan menyembah dia. Yesus baru melakukan sesuatu, tidak dijawab. Ketika tidak dijawab, bukan cuma itu, murid-muridnya suruh orang ini pergilah. Dari tadi dia ikutin kita berteriak-teriak. Lalu ayat 24. Setelah itu murid-muridnya juga tidak menerima perempuan ini, tapi perempuan ini never give up. Lalu jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mungkin ya kalau Tuhan diam aja, cuek aja, mungkin orang mikir, oh Tuhan mungkin gak dengar. Tapi ini ayat 24 Tuhan terang-terangan loh nolak perempuan ini. Tuhan jawab akhirnya perempuan ini. Mungkin sudah berteriaknya tidak tahu berapa kali. Kalau kita baca kok gampang ya dari ayat ini langsung ke ayat berikutnya. Tapi peristiwa hari itu mungkin tidak mudah. Mungkin dia berteriak-teriak tuh sudah berapa lama tuh kita tidak tahu. Sampai akhirnya Tuhan itu menjawab perempuan ini. Ibu, aku dipanggil bukan untuk engkau. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Lalu perempuan ini tidak menyerah. Dia bilang iya benar. Tapi dikatakan gini, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak cukup gitu loh, dikatakan perempuan ini anjing. Kata perempuan ini, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa saudara. Kenapa saya ceritakan ini? Poin yang ketiga, bagaimana mengatasi problema. Yang ketiga, dapat menguasai diri. Kita harus dapat menguasai diri untuk sebuah tujuan mulia. Saudara begini, sebelum mujizat terjadi engkau harus bisa menguasai dirimu. Kenapa saya ceritakan perempuan ini? Perempuan itu punya kelebihan, punya kelemahan, itu adalah perasaannya, betul enggak? Perempuan ini kan dominannya itu perasaan, kalau pria adalah egonya. Itu kita tidak bisa pungkiri, itu adalah kelemahan kita. Saya wanita, kelemahan saya adalah perasaan saya. Saudara, saya setiap baca Alkitab ini, saya selalu berdoa sama Tuhan. Buat aku menjadi wanita ini Tuhan. Wanita ini luar biasa, dia bisa menguasai dirinya demikian rupa. Sehingga dia bisa mengatasi kelemahannya. Coba, iya sudah teriak-teriak, Yesus diam aja. Wah kalau dia ini seorang wanita yang baperan saudara, alah gak usah kamu ya gak apa-apa. Tersinggung lah mungkin dia, negatif thinking lah, sudahlah gak usah Tuhan-Tuhanan, memangnya cuma Tuhan aja. Gak cukup gitu, Tuhan jawab dia, sudah ditolak terang-terangan, proposalnya udah dicoret di depan mata. Aku dipanggil bukan untuk bangsamu, aku dipanggil hanya untuk umatku Israel. Lah itu kan sudah jelas Tuhan gak mau tolong dia. Luar biasa ini ibu. Dia itu benar-benar menguasai dirinya demikian rupa. Apa yang dia lakukan, dia tetap dekat sama Tuhan. Dia tetap nyembah Tuhan. Dan malah dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Tidak cukup itu loh Tuhan. Tuhan sudah bilang, tidak patut engkau ibu mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Karena dia bukan umat Israel. Sampai dikatain anjing Bapak Ibu Saudara. Aduh ini luar biasa. Bukan ibu ini tebal muka, bukan. Ibu ini bisa menguasai dirinya. Kalau seandainya ini orang yang baperan, tidak mungkin dia bisa lihat anaknya mengalami kesembuhan. Karena belum sampai di level tidak patut melemparkannya kepada anjing. Dia sudah pulang. Dia sudah tidak akan lagi mencari Tuhan. Saudara, dalam hidup ini kita harus menguasai diri kita. Kuasai diri kita. Jangan-jangan tinggal dikit lagi mujizat itu ada di depan mata. Tapi karena kita tidak bisa menguasainya, maka kita lewat. Kita tidak bisa masuk tanah perjanjian. Itu Musa marah. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Sedikit lagi. Oh saudara, di Monebo betul enggak ya? Di Monebo betul enggak? Ketika Tuhan Musa itu melihat tanah perjanjian, itu di mana itu? Monebo kan? Itu tanah perjanjian kata Tuhan, tapi kamu tidak bisa masuk ke situ. Yosua dan segenap bangsa Israel yang lainnya yang sudah tersisa yang akan masuk ke tanah Kanaan itu.
Musa enggak. Kenapa? Karena dia marah. Sebenarnya jadi Musa enggak gampang. Memimpin 2 juta orang dengan banyak kepribadian, banyak kepala. Jadi pemimpin itu enggak gampang. Seharusnya alami, manusiawi. Kalau Musa itu marah. Aduh saudara, jangan boro-boro 2 juta. Kita dalam rumah tangga aja loh. Berapa sih anak kita? Anak kita tuh berapa? Itu berapa kepala? Itu permasalahannya ya segitu. Karena setiap pribadi ini punya karakternya sendiri-sendiri. Sebenarnya nggak salah dengan Musa. Tapi kenapa dia bisa nggak masuk ke tanah perjanjian? Karena karena Tuhan memilih dia menjadi pemimpin umat Israel. Sehingga seolah-olah kelihatannya kesalahannya kecil. Sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia udah gerem, dia udah gregetan, dia udah jengkel. Oh, dipukul akhirnya. Sayang. Dia tidak masuk tanah perjanjian. Saudara, kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Sabar. Sabar. Kuasai diri. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ada ayatnya dalam perjanjian. Kuasai diri. Jangan sampai karena kelemahan kita tidak bisa mendapatkan mujizat itu. Jangan sampai karena kelemahan kita tidak menguasai diri kita. Mujizat itu lewat dari dalam hidup kita. Kuasai dirimu. Ingat, sometimes bukan Tuhan tidak bisa berkarya di hidupmu. Tapi karena engkau memilihnya untuk engkau tidak menguasai dirimu. Perempuan ini menguasai dirinya. Bukankah itu kelemahannya? Perasaan itu adalah kelemahannya. Dia tahan itu. Dia kuasai dirinya. Oh saudara, ada dalam buah roh penguasaan diri. Buah roh ke-9, penguasaan diri. Kita harus perlu penguasaan diri saudara. Tidak gampang menguasai diri itu. Menguasai diri untuk tidak marah. Menguasai diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Menguasai diri untuk tidak ngomel. Menguasai diri untuk tidak, oh sudahlah gitu ya. No, kuasai diri. Perempuan ini didiemin sama Tuhan, maju terus. Tuhan, muridnya bilang, udah suruh pulang aja ini orang. Dia tetap maju terus. Tuhan akhirnya ngomong sama dia, aku dipanggil bukan untuk kamu. Ditolak terang-terangan, maju terus. Malah dia sujud menyembah, mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan ngomong satu lagi, tidak patut. Itu kamu makan roti untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Maju terus. Dia berkata, benar Tuhan. Tapi bukankah anjing itu bisa makan rema-rema dari meja tuannya? Kita harus belajar dari perempuan ini. Dia bisa menguasai dirinya demikian rupa. Akhirnya dia sampai di garis akhir. Dia melihat anaknya mengalami mujizat. Saudara, Anda harus kita semua lah. Anda dan saya juga. Kita harus menguasai diri kita. Kenapa? Karena ketika kita mencapai garis akhir bukan hanya untuk kita. Tapi ada orang-orang di sekeliling kita yang akan menerima kemuliaan ketika kita sampai kepada garis akhir. Katakan amin. Itu karena mamanya. Karena iman mamanya. Anaknya itu sembuh. Anaknya itu, anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Itu karena iman mamanya. Sehingga ketika mamanya menguasai diri sedemikian rupa. Sampai kepada garis akhir. Benar Tuhan, gak patut memang aku ini anjing Tuhan. Tapi bukankah anjing ini bisa makan rema-rema dari meja tuannya. Detik itu Tuhan berkata, terjadi sesuai imanmu ibu. Detik itu saudara, ibu ini sangat bersuka cita. Anaknya di rumah langsung sembuh saudara. Saudara, kuasai diri. Entah Anda, entah saya, kita harus menguasai diri. Karena kalau kita di garis akhir, bukan cuma kita yang akan menerimanya. Tapi orang-orang di sekitar kita ini. Perempuan ini bisa menahan dirinya, menguasai dirinya. Bukan untuk dia, tapi untuk anaknya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kalau Anda perlu puasa, untuk Anda minta sesuatu mujizat terjadi, lakukan. Lakukan. Aduh sulit nahan lapar dan dahaga. Oh saudara, lebih sulit mana? Hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi Anda bisa melihat anak-anak sembuh. Anda bisa melihat
mujizat terjadi dalam kehidupanmu? Lebih sulit mana? Lebih sulit melihat orang-orang di sekitar kita mengalami problema yang tidak pernah kunjung habis daripada cuman kita mengambil puasa, menahan lapar dan haus. Ketika kita menguasai diri kita akan nafsu makanan dan minuman, kita bisa melihat orang lain mengalami mujizat Tuhan. Ayo, tidak ada hal di muka bumi yang tidak bisa diselesaikan sama Allah kita. Katakan amin. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana mengatasi problema? Yang keempat, ayat 28 yang terakhir, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang keempat, berimanlah kepada Tuhan. Saudara, saya hamba Tuhan, tapi saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang kelihatannya sempurna atau apa, enggak. Saya juga di area ini banyak kali saya juga ampuni aku orang kurang percaya. Saudara, ternyata iman itu bukan ternyata ya, saya bisa menjadi lemah juga. Perempuan ini, ibu ini beriman kepada Tuhan. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Besar imanmu ibu. Yang keempat, berimanlah kepada Tuhan. Saudara, kisah angin topan itu loh, yang Tuhan Yesus tidur itu. Bukan Tuhan Yesus entah tidur sungguhan tapi yang saya tahu bahwa Tuhan Yesus tahulah kalau muridnya itu ngalami problema, ngalami badai. Waktu muridnya bangunkan Tuhan, mengapa engkau tidak peduli? Lalu ketika Tuhan bangun, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa kata-kata Yesus? Itu poin itu penting. Tuhan Yesus bilang begini, mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Lalu Tuhan Yesus menghardik angin topan itu. Dan angin topan itu redalah. Saudara, ternyata problema terbesar orang Kristen itu adalah gak punya iman, saudara. Karena imannya itu katanya Pastor Sam seperti iman yoyo. Yoyo, Anda main yoyo? Main itu dia turun, dia naik. Dia turun, dia naik. Kita tuh gak bisa bohong. Iman kita tuh dipengaruhi dari apa yang kita lihat. Sebenarnya iman itu timbul dari apa yang kita dengar. Iman timbul dari pendengaran. Tapi enggak, iman kita dari apa yang kita lihat. Kayak yoyo, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Kondisinya baik jadi naik, kondisinya jelek jadi turun. Iman kita kayak yoyo. Saudara, saya juga sebagai hamba Tuhan, kerap kali saya datang ke Tuhan, saya itu nangis. Ampuni aku orang kurang percaya ini Tuhan. Ampuni aku orang kurang percaya ini Tuhan. Saya tuh enggak bisa kata-kata lain. Ternyata aku ini enggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Di atas semua yang kulihat ini, Dia Allah bekerja di atas ini. Kan saya enggak bisa lihat Tuhan. Saya bisa lihat apa yang saya lihat. Disitulah kadang iman saya bisa menjadi seperti yoyo naik dan turun. Saudara, ternyata yang bisa mengubah keadaan kita, kondisi kita adalah iman kita. Kondisi dari seorang anak yang sakit, menderita, sangat menderita kerasukan, diubah menjadi mengalami kesembuhan karena iman ibu ini. Orang Kristen problema terbesarnya ternyata bukan masalah di luarnya, karena masalah di luarnya ini asal roh yang di dalammu jauh lebih besar. Jadi di luar ini sebenarnya bukan masalahnya. Ini masalah terbesarnya ketika dia tidak percaya. Ketika dia tidak percaya. Saudara, ayo belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia Allah sanggup mengerjakan lebih dari yang kita harapkan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Yang terutama, haleluya.